Cus. Halo YouTube, jumpa lagi sama saya DJ. Oke, to the point aja. Sekarang kita akan praktek hukum tarik menarik ya. Saya akan coba kemas dengan kata-kata saya, kata-kata seorang deso yang mudah-mudahan bisa dipahami secara bahasa keseharian kita ya. Jadi kita akan mulai praktek loa. Nah, apa saja yang akan kita lakukan ya? Apa saja yang akan kita lakukan agar semua yang kita inginkan memanifestasi atau menjadi kenyataan, atau kita mengalami pengalaman kehidupan yang betul-betul kita inginkan ya. Saya sudah menulis beberapa di sini di layar saya, beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Nah, jadi yang pertama, sebelum praktek loa, pastinya teman-teman harus sudah mengenal teori hukum tarik menarik ya. Bagaimana yang belum mengenal hukum teori tarik menarik? Bisa saja, tapi mungkin di tengah perjalanan akan ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan besar ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan selamat juga buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya sebelumnya, karena video-video itu, pengetahuan-pengetahuan itu akan menjadi basic banget ya. Oke. Untuk praktek loa, setelah kita mengetahui teorinya, yang pertama adalah teman-teman harus melakukan yang namanya pernafasan Wim Hof setiap hari, bangun tidur atau siang hari atau sebelum tidur. Ini hanya memakan waktu 11 menit saja ya. Nah, apa hubungannya praktek hukum tarik menarik ini dengan pernapasan Wim Hof? Nah, ini karena obrolannya santai, saya juga sambil santai aja ya. Nah, pernapasan Wim Hof ini udah saya lakukan kurang lebih 1 tahun lebih, dan manfaatnya itu keren banget, terutama kesehatan, kemudian tingkat stres juga drastis turun. Nah, kenapa saya tahu? Karena ya di channel Wim Hof ini, di channel YouTube-nya itu banyak testimoni tentang bagaimana setelah seseorang melakukan teknik pernapasan Wim Hof ini kemudian terjadi sebuah perubahan kehidupan, entah mungkin dari karakter ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa browsing juga channel Om Wim Hof ya. Pokoknya tujuannya itu adalah di sana ada video yang menjelaskan tentang detailnya ya. Tapi saya tidak akan bahas di sini. Yang penting intinya satu adalah teman-teman melakukan pernapasan Wim Hof setiap hari ya. Kemudian yang kedua adalah main ke zona no mind. Main. Kita bermain ke zona no mind. Jadi zona non pikiran. Kenapa ini juga menjadi penting? Karena poin 2 ini, yang pernapasan Wim Hof kemudian main ke zona no mind, itu menjadi fondasi utama. Kita semacam menyiapkan wadah di sini. Kita beneran tidak yang namanya ngejar dulu keluar, tapi kita ngejar dulu ke dalam. Kita beneran perbaiki atau memperkuat yang namanya inner yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan cara teknik yang tadi, pernapasan Wim Hof, kemudian adalah main ke zona no mind ya. Nah, jadi prinsip dasarnya adalah kenapa kita harus main ke zona tanpa pikiran. Teman-teman, dalam 24 jam, katakanlah kita tidur 7 atau 8 jam, sisanya 16 jam, kita itu betulan menghabiskan waktu berpikir. Entah berpikirnya itu benar berpikir serius, kayak kita menghadapi sebuah permasalahan atau pekerjaan, atau ketika diam pun kita berpikir entah ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, jadi karakter dari pikiran itu adalah menganalisa ya. Jadi contoh kayak kita menghadapi sebuah situasi, atau kita menghadapi
PR dari sekolah, atau ada sebuah kasus kehidupan, atau kita mau ibaratnya pengen masak tapi rasanya pengen enak, pasti kita menganalisa bagaimana caranya masak enak gini ya. Nah, itu adalah karakter dari pikiran. Yang kemudian karakter dari pikiran yang selanjutnya itu adalah zadben. Jadi pikiran itu yang selalu bilang benar dan salah, salah dan benar ya. Nah, kemudian pikiran itu bermain di zonanya itu antara masa lalu dan masa depan. Sudah, hanya itu aja. Jadi kita misalkan ketika dimanapun, atau kita lagi bersama anak, sama pasangan, atau sama teman, kadang-kadang ya pikiran gitu entah loncat ke masa depan atau loncat ke masa lalu ya. Nah, jadi karena salah satu biar kita bisa terkoneksi dengan semesta, agar mimpi-mimpi kita memanifestasi menjadi kenyataan, yang harus pertama dibenahi itu adalah justru ke dalam dulu. Biar apa? Biar kita bisa terkoneksi dengan semesta ya, terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa, terkoneksi dengan intelijen apa gitu ya, pokoknya bahasanya terserah. Cuman saya biar di sini lebih universal, saya menyebutnya sebagai semesta saja, karena nanti semesta itu hanya menerima bahasa rasa ya. Oke, main ke zona no mind itu seperti apa? Nah, main ke zona no mind, kita betul-betul bagaimana supaya hidup ini menjadi rileks ya, karena syarat kita bisa terkoneksi dengan semesta adalah kita rileks. Nah, karena berhubung kita memiliki pikiran yang beneran mikirin masa depan, mikirin masa lalu gitu ya, kita jarang banget yang namanya menikmati kehidupan saat ini. Contoh misalnya kayak menikmati detak jantung atau menikmati hembusan napas, itu jarang banget. Kita lebih dominan memikirkan masa depan dan masa lalu itu terus, sehingga kita itu seperti dalam sebuah tekanan gitu ya. Nah, kayak bagaimana caranya main ke zona no mind, atau luangkan waktu 20 menit untuk kita katakanlah menanggalkan yang namanya masa lalu dan masa depan ya. Dengan cara seperti apa? Menikmati hidup saat ini adalah duduk santai, rileks, kemudian pejamkan mata seperti biasa, tarik napas aja 3 kali. Selebihnya bernapas seperti biasa tanpa ada direka-reka harus napasnya panjang pendek, nggak perlu, napas biasa aja, tapi kita beri atensi, perhatian lebih kepada keluar masuk udara lewat hidung kita ya. Nah, itu lakukan kurang lebih 20 menit. Tujuannya apa? Itu untuk menjadi rileks ya. Untuk menjadi rileks itu adalah dengan menyadari, mengamati, karena yang dianggap now atau saat ini adalah nafas ya. Oke, itu adalah yang kedua ya, main ke zona no mind. Nah, kapan waktunya? Ini waktunya bisa malam hari bangun tidur atau sebelum tidur. Jadi luangkan waktu 20 menit untuk kita menjadi rileks ya, main ke zona tanpa pikiran. Nah, tujuan dari latihan pernapasan Wim Hof dan kita main ke zona no mind itu tujuannya apa? Kita mengeluarkan sebuah energi positif ya. Kita menguatkan wadah kita. Kita memperkuat inner kita, sehingga karena kalau bicara hukum tarik menarik itu nanti berada di level pikiran, ada di level perasaan. Nah, ketika sudah berada di level perasaannya selalu baik, kita bisa terkoneksi dengan yang namanya semesta. Nah, kemudian yang ketiga adalah afirmasi. Afirmasi ini teman-teman yang sudah melakukan afirmasi ya boleh dilanjutkan. Cuman kalau misalkan teman-teman tanya apa tujuan afirmasi, afirmasi itu tujuannya adalah sebuah komunikasi kita, pikiran kita. Nih, di video sebelumnya saya sudah jelaskan, supaya kita
terhubung dengan pikiran alam bawah sadar ya. Kemarin di video sudah saya jelaskan tentang ada pikiran sadar, kemudian tengah-tengah, pre-conscious, kemudian ada subconscious di bawahnya ya. Nah, untuk supaya pikiran ini yang kita sadar, contoh kayak misalkan saya sehat, saya kaya raya, nah itu kan hanya baru di level pikiran. Tapi ketika alam bawah sadarnya itu bukan menjadi sebuah program, yaitu tidak akan berfungsi dengan sempurna. Jadi ketika kita bilang saya sehat, saya kaya, itu harus terprogram di dalam diri kita, yaitu melalui alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar itu belajar dari pengulangan. Makanya afirmasi itu tujuannya adalah kita memasukkan sebuah program yang kita inginkan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, itu sehingga menjadi karakter kita, menjadi kepribadian kita. Kita adalah yang sehat, kita adalah yang kaya raya, kita yang cerdas, kita yang pinter gitu, seperti itu ya. Nah, afirmasi itu dilakukan setiap hari teman-teman, dan gunakan kata-kata yang positif sampai afirmasi itu sudah mendarah daging. Jadi seperti halnya mungkin saya sebagai seorang muslim, bacaan sholat aja itu kan karena dari kecil sudah biasa membacakan bacaan sholat, itu udah hafal banget di luar kepala. Maksudnya di luar kepala itu ya saya sambil mikir kemana-mana aja, padahal misalkan saya lagi baca surat apa gitu ya, itu tetap aja bisa kebaca sekalipun pikirannya kemana-mana gitu ya. Nah, jadi afirmasi itu dibaca sampai betul-betul mendarah daging dan kita hafal banget. Contoh seperti misalkan saya adalah pribadi yang setiap hari semakin sehat, semakin kaya raya, semakin pintar, semakin cerdas, semakin pintar, semakin soleh, semakin baik, semakin bijaksana, dan selalu ceria. Nah, itu salah satu contohnya sebuah mantra atau kata-kata yang sudah sambil merem, sambil ngapain pun itu beneran nggak perlu mikir, udah keluar otomatis. Nah, itu diharapkan mendarah daging atau menjadi program diri kita ya. Oke. Yang keempat adalah visualisasi. Kayak saya sambil ngopi ya guys. Seruput dulu kopinya guys. Kopi hitam. Yang keempat adalah visualisasi. Nah, visualisasi ini adalah membayangkan, berimajinasi. Nah, bagi yang belum terbiasa melakukan visualisasi, kadang mungkin bisa aja sih bertabrakan dengan alam bawah sadarnya ya, ngapain sih ini gitu ya. Nah, tujuannya visualisasi itu adalah kita membuat atau membayangkan kita di masa depan itu kita pengen seperti apa gitu ya. Katakanlah misalkan contoh, pejamkan mata, bayangkan kamu punya rumah 2 lantai, kemudian kamu bayangkan ketika dari jarak sekitar 10 meter kamu melihat rumah kamu itu warnanya misalkan abu-abu, depannya pagarnya pagar batu gabion, ketika masuk garasi itu ada terparkir mobil misalkan Lamborghini atau Pajero atau apapun, kemudian ketika masuk di sini ada kolam renang, kemudian ketika masuk kamu ketika lihat ke kiri kemudian ada sofa warna ini gini, kemudian ke lantai 2 gini kemudian nah gitu ya. Itu adalah visualisasi. Nah, bolehkah seperti itu? Boleh saja, karena guru-guru besar di masa lalu pun untuk mewujudkan hal-hal apa yang mereka inginkan, salah satunya dengan melakukan sebuah visualisasi. Nah, itu ya tujuannya ya. Tapi dari semua yang tadi saya ceritakan, yang lebih penting itu adalah poin nomor 1 dan nomor 2, yaitu adalah pernapasan Wim Hof itu wajib banget. Kemudian main ke zona no mind juga itu wajib banget. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin teman-teman itu justru bukan memperbaiki keluar itu kayak nyari untuk yang masalah keluar waktunya belum menjelaskan. Cuma saya pengen teman-teman itu beneran menguatkan dulu innernya. Nah, jadi impact dari kita melakukan setiap hari pernapasan Wim Hof gitu ya, kemudian kita main ke zona no mind, main ke zona tanpa pikiran, itu nanti secara psikis itu akan kita bisa beneran lebih tenang, lebih santai menghadapi seluruh apapun. Nah, apakah itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara teori? Sangat bisa, tapi kalau dijelaskan itu panjang banget.
Jadi kenapa ketika kita melakukan pernapasan Wim Hof setiap hari kita menjadi semakin sehat. Kemudian kenapa ketika kita sering main ke zona no mind kita itu lebih santai, lebih kalem gitu ya. Nah itu bisa dijelaskan semuanya ya. Tapi nanti ada video bahasan khusus tentang itu. Saya hanya secara garis besar praktek loa buat teman-teman yang newbie, termasuk saya juga ini menerapkan ke anak saya. Yang dulu saya pernah cerita dia yang beneran kecil, ya memang kecil, sekarang udah kelas 1 SMA dan tidak sekolah, dia tidak mau sekolah dan saya biarin aja. Dia memilih homeschooling. Terus kemudian saya sebagai orang tuanya bilang, "Nak, kamu boleh sekolah homeschooling. Ayah sih pengennya kamu sekolah umum, maksudnya bersosialisasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pernah dicoba dan akhirnya malah nangis karena tidak betah. Alasannya juga saya kurang ngeh. Tapi itulah karakter orang, hingga akhirnya dia lebih menyukai homeschooling. Dan memang kalau saya perhatikan sekolahnya juga rajin belajar, belajarnya itu rajin. Kemudian saya dari sekarang mulai, pokoknya yang kamu harus lakukan adalah 1, pernapasan Wim Hof itu wajib setiap hari. Kemudian main ke zona no mind. Kemudian salah satunya ada tonton channel YouTube yang bisa merubah kehidupan kamu. Ini 3 tahun lakukan. Ayah yakin kamu akan menjadi pribadi yang keren. Itu yang saya tanamkan atau yang saya latih ke anak saya. Jadi pernapasan Wim Hof sama main ke zona mind. Nah, apakah saya masih melakukan itu? Yes, karena itu bagi saya sebuah kebutuhan saya. Pernapasan Wim Hof sama main ke zona no mind itu betul-betul setiap hari saya lakukan. Oke, itu aja teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi poin-poin pentingnya ya. Jadi praktek hukum tarik menarik. Pertama adalah lakukan pernapasan Wim Hof setiap hari. Kemudian main ke zona no mind. Kemudian afirmasi yang mungkin awalnya hanya dibaca entah melalui kertas atau mungkin lewat handphone, tapi ketika sudah hafal bisa lancar seperti ini. Misalkan contoh, saya adalah magnet uang, kapanpun dan dimanapun saya berada, uang datang kepada saya dengan mudah, cepat, nyaman, lancar, menyenangkan, secara terus menerus dan makin hari makin bertambah banyak jumlahnya. Atau misalkan ini afirmasi andalan saya dari pertama saya kenal hukum tarik menarik. Saya adalah pribadi setiap hari yang semakin sehat, semakin kaya raya, semakin cerdas, semakin pintar, semakin soleh, semakin baik, semakin bijaksana dan selalu ceria. Nah itu sudah mendarah daging ya, jadi sudah tidak perlu lagi teks dan itu bisa terucap kapan saja karena sudah ada di alam bawah sadar. Nah kemudian yang keempat adalah visualisasi. Nah untuk bagaimana caranya visualisasi di video-video sebelumnya juga sudah ada ya. Nah jadi itu saja poin pentingnya. Praktek level basic. Apakah ada praktek level pro? Nggak ada sebetulnya. Ini akan kalau teman-teman melakukan ini setiap hari, katakanlah oke, target dulu nih 40 hari pertama gitu ya. Saya yakin akan ada sebuah perubahan kehidupan. Entah dari sisi kesehatan itu udah pasti, kemudian finansial, kemudian intelijen, mungkin kecerdasan, apapun itu akan ada sebuah perubahan. Nah, ketika itu semua sudah terjadi, maka hal-hal baik akan datang more and more ke dalam kehidupan kita semua, ke dalam kehidupan teman-teman semua. Oke, itu aja video singkatnya. Ya, singkat padahal hampir 20 menit. Oke, terima kasih. Saya DJ. Apabila ada yang tidak paham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti siapa tahu menjadi bahan untuk saya bikin video lagi. Terima kasih. Saya DJ. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.